عكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر. Doa kita yang berulang-ulang, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia hasanah dan kehidupan di akhirat hasanah, dan selamat daripada siksa api neraka. 3 permintaan ini yang perlu kita berulang-ulang, karena baginda Rasul Muhammadin SAW juga banyak menggunakan doa ini. Yang pertama yang kita inginkan adalah dunia ini hidupnya hasanah, menjadi seorang hamba-hamba Allah yang soleh, yang salihah, pekerjaannya halal, makanannya halal, minumannya halal. Masya Allah, berkah itu hidup insya Allah. Ini hasanah baik, maksudnya menurut agama kita yang kita yakini. Mungkin dengan hartanya bisa hasanah, karena apa? Karena diambil dengan cara yang halal. Mungkin rumahnya bisa hasanah karena membelinya dengan harta yang halal. Mungkin juga mobilnya hasanah karena membelinya juga dari uang yang halal, rezeki yang halal, yang baik-baik, itu namanya hasanah. Ya, ini apakah kita sudah mendapatkan hasanah? Ya, tidak perlu dijawab, kita masing-masing baru berproses. Mari kita betul-betul kita jadikan hidup dunia ini adalah hidup yang hasanah, yang baik. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini ya namanya hasanah, sukses bermacam-macam pendapatnya ya. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin si A sudah hasanah, B sudah hasanah, C sudah hasanah, tapi ragamnya bermacam-macam. Hadirin Allah Subhanahu, yang terpenting adalah dari harta yang halal, cara mengambilnya dengan cara halal pula, sehingga apa? Hidup merasakan jiwanya adalah betul-betul nikmat. Semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Kalau diuji ya kita sabar. Kalau hasanah di dunia, menurut kita, apakah nanti hasanah di akhirat? Ya kita belum tentu tahu, karena apa yang kita lakukan ini benar-benar gak hasanah menurut Allah dan Rasulnya. Kalau memang sesuai dengan hasanahnya Allah, hasanahnya Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para alim ulama, ya insya Allah hasanah dunia bisa juga nanti hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat bagaimana? Tentu adalah tidak ada lain tempatnya kecuali surganya Allah. Masya Allah ya. Jangan-jangan hasanah di dunia orang sukses, tapi di akhiratnya tidak hasanah. Nah, kita tidak tahu. Saudara Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya surga, tapi ada kaitannya dengan manusia. Banyak manusia yang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karena kedolimannya, mungkin karena fitnahnya dan sebagainya, dan tidak sempat minta maaf, ya akan dituntut nanti di akhirat nanti, sehingga apa? Kebaikannya habis, bahkan menjadi apa? Banyak menanggung dosa dan dosa karena perbuatannya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Saudara Allah, makanya di akhir penghujungnya apa? Selamat dari saksi neraka. Ya, kalau selamat dari api neraka berarti betul-betul hadirin bebas dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu kata bijak yang disampaikan oleh kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Nikmat yang bukan Allah semua sehat,
Kalau sehat ini enggak kita untuk beribadah, enggak untuk beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala malah jauh daripada petunjuk Allah, itu kesehatannya namanya baliyah, yang akan mendatangkan musibah. Demikian juga harta yang diamanatkan kepada kita, kalau harta itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah jauh, malah berbuat dosa dan dosa, maka harta itu termasuk baliyah, akan menjadi musibah baginya. Demikian pula yang namanya jabatan yang diberikan, amanat hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amanat itu tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah agama yang diyakininya, hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jabatan itu akan apa? Akan menjauhkan diri kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang demikian, maka jabatan itu namanya musibah. Hadirin Allah, demikian pula nikmat-nikmat yang lain. Walhasil setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita syukuri, alhamdulillah, namanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, kita tidak bersyukur dan kita malah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya musibah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita tetap terus kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas beribadah, yang ikhlas beramal soleh sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal